Halo, ini gue bakal ngejelasin tentang uh, program Hello World dan namespace ya. Yapping aja, ini juga nggak terstruktur atau terplanning sih ngejelasinnya. Yang jelas ini concernnya tentang best practice uh, tentang ini ya, penulisan namespace. Biasanya banyak program tuh nulisnya begini nih, program C++, buku C++ yang ngajarin fundamental bakal tipikalnya begini. Namespace-nya di set di begini nih, di global namespace, terus nggak diituin. Sebenarnya sih jalan-jalan aja programnya nih, jelas jalan-jalan aja. Cuma kalau dalam project yang lebih besar, sebaiknya cara begini juga harusnya dibiasain dari fundamentalnya, nulisnya begini. Di Visual Studio yang nggak tahu ya kalau yang dulu udah begini apa enggak, bakal ngasih program Hello World-nya begini kok. Kalau nge-build kalau nge-start project aplikasi konsol, dia bakal nge-spesifikasiin namespace-nya satu-satu nih, begini. Ini membernya, ini namespace, ini member. Nah, ini contoh best practice-nya. Ada juga contoh lainnya itu begini nih. Begini juga boleh. Bentar. Oh, begini nih, misal hello. Nah, begini juga boleh nih. Nah, ini misal kita mau nulis, ini akan nempel ke fungsinya, namespace ini. Seharusnya kalau di ini ke fungsi lain kita coba, nggak bakal jalan. Ini harusnya udah berjalan nih, tuh. Coba kita panggil jalan ya. Nah, nggak jalan kan? Nggak ngebaca dia, nggak ngebaca namespace ini. Tapi kalau fungsinya doang yang dipanggil secara spesifik, dia bakal ngebaca. Terus apa ya? Kalau dicoba nih kita tulis fungsi baru, dia harusnya nggak ngebaca nih. Nggak ngebaca kan, error dia. Dia akan nempel ke fungsi hello ini aja, namespace ini. Ntar gue penasaran kalau ini gimana ya, std string literals. Kalau std out tadi nggak bisa begitu.
Ya, namespace ini pokoknya kalau belajar fundamental ya biasanya cuma pakai namespace ini sih. Cuma yang using namespace std ini, cuma kalau di project lanjutan namespace ini biasanya kalau pakai library ya, kalau pakai library lain bisa berubah si namespace-nya, bukan ini lagi. Bisa aja namanya sama kan, nggak ada yang tahu nama membernya. Misal member namespace ini ada yang bentrokan, ini std ini kan artinya standar, dari standar library. Misal yang dari standar library ada yang bentrok gitu namespace-nya. Misal standar dari library punya namespace ABC misalnya begini, ABC, nah misal ABS gini, itu di library lain misalnya, library-nya namanya XI misalnya, namespace-nya itu bakal bentrok. Nah, kalau C++ sekarang tuh ada ini, ada sintaks yang lebih kelihatan friendly lah. Jadi hello world-nya itu pakai print line. Tuh, nggak ada lagi, harus diimport dulu. Harus di-include. Error. Oh, ini C++ nya beda versi. Harus pakai versi yang, coba 23 bisa nggak ya? 23 bisa. Ini tuh nempel ke, oh iya nggak bisa, harus pakai print, harus include print. Tuh lebih elegan kan. Dan ini kalau kita ada misalnya variabel, bisa kita deklarasiin begini, nggak usah pakai sintaks panah-panah itu yang kelihatannya nggak enak tadi itu. Nah, ini lebih elegan. Kenapa baru sekarang ya? Mungkin pengembangan itunya lebih fokus ke fitur-fitur yang lainnya kali, pengembangan bahasa pemrograman C++-nya sendiri, pengembangan compilernya. Oke, itu aja sih. Cuma 9 menit. Intinya tuh kalau nih kasih contoh lain deh di project lain. Nih misalnya di project Raylib. Ini tuh bakal banyak banget namespace lain. Mana namespace? Nggak ada. Nggak pakai namespace. Yang lain deh. Isinya cuma fungsi. Don't save. Nah ini nih namespace SF sound buffer, ini membernya. Nah kalau di standar tiba-tiba ada sound buffer gimana? Terus di SF ada sound buffer, compilernya bingung. Sound buffer yang mana yang dipakai? Misal dia pakai using namespace ya yang tadi lah, misal di using namespace
SF misalnya. Nanti kalau mau pakai yang standar sound buffer, deklarasinya kan bakal begini juga, atau mau yang SF. Nah, itu bakal konflik. Ini namespace, ini member. Namespace juga bisa nested. Ini gue baru tahu nih, belum pernah make. Dalam namespace ada namespace. Ini yang bikin sulit C++ tuh ini. Jadi karena fiturnya banyak banget, cara penulisan orang juga bisa beda-beda banget dari satu programmer ke programmer yang lain. Jadi pusing pokoknya, apalagi kalau proyeknya gede. Dan C++ itu multi paradigm, mau dibikin mau nulis kodenya dengan cara prosedural kayak C bisa, mau OOP bisa, mau fungsional juga bisa. Nah, ini ada namespace, dalamnya namespace lagi. Gue nggak tahu nih dalamnya bisa semana ya. Ini dalam B ada C, dalam C ada D lagi. Terus bisa ngedeklarasiin namespace A. Pusing. Udah, mungkin begitu aja sih. Ini yang template belum gue coba pelajari lebih dalam. Ya intinya di C++ ini penulisan harus diperhatiin banget untuk sebisa mungkin dari awal project jalan. Thank you yang udah nonton.